Hai semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Revolusi Skill. Nah, di video kali ini aku akan sharing bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel khusus buat teman-teman yang masih pemula. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama, kita buka dulu ya aplikasi Excel. Caranya adalah arahkan kursor ke aplikasi Excel pada desktop. Lalu teman-teman tinggal klik 2 kali. Nah, maka tampilan dari Microsoft Excel seperti ini ya. Jadi ada 3 tampilan utama. Yang pertama ada Home, kemudian ada New, dan Open. Nah, pada bagian Home, ini sama seperti beranda atau dashboard teman-teman. Jadi semua tampilan ada di sini, termasuk blank dokumen atau blank workbook ya. Kemudian template-template Excel, dan juga file-file yang pernah kita buat. Tampilan berikutnya adalah New. Nah, pada bagian ini kita bisa membuat blank workbook ya atau dokumen baru. Kemudian bisa juga menggunakan berbagai template online yang sudah disediakan oleh Excel. Tampilan Excel yang terakhir yaitu Open. Nah, di bagian Open ini khusus untuk membuka berbagai file yang pernah kita buat. Nah, di sini kita juga bisa membuka berdasarkan tempat penyimpanan ya. Misalnya kita simpan di mana, apakah di dokumen, di data date, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tampilan dari lembar kerja Microsoft Excel. Nah, kita buka di bagian New, dan kita klik di Blank Workbook. Nah, ini kita close dulu ya. Oke, jadi tampilan Excel itu seperti ini ya, teman-teman. Sama seperti Word, di Excel juga terdapat beberapa menu seperti Home, Insert, Quick Layout, Formula, Data, Review, kemudian View ya. Masing-masing dari menu ini tentunya juga memiliki bagian-bagiannya. Seperti Home misalnya ya, ada kelompok clipboard, kemudian ada kelompok font. Nah, di mana pada kelompok font ini kita bisa mengatur jenis huruf, kemudian ukuran huruf, warna, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kelompok alignment. Nah, ini untuk menyelaraskan, misalnya mengatur rata kiri, rata kanan. Kemudian ada wrap text juga, merge and center, dan beberapa icon lainnya yang tergabung dalam kelompok ini. Kemudian ada juga nih kelompok number, kelompok style, kelompok editing, dan yang terakhir kelompok add-ins. Nah, mungkin kita tidak akan bahas secara detail terkait fungsi-fungsi dari masing-masing icon dalam kelompok-kelompok ini ya. Mungkin kita akan bahas detailnya di sesi selanjutnya. Untuk sesi ini kita hanya mengenal secara basicnya dulu, agar nanti teman-teman nggak kebingungan ya saat pertama kali menggunakan aplikasi ini. Dalam lembar kerja Excel, kita mengenal istilah baris dan kolom, teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan kolom di sini, yang ini ya, ada kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi kolomnya ini ada banyak, teman-teman. Kalau kita lihat sampai ke ujung, nah ini sebanyak ini ya. Tuh sampai kolom apa ini? X, F, D gitu ya. Oke, kita balik lagi ke kolom A. Selain kolom, kita juga mengenal baris. Nah, yang dimaksud dengan baris ini adalah baris yang ada penomoran ini, teman-teman. Ada baris 1, 2, dan seterusnya. Nah, di Excel ini banyak banget ya disediakan baris. Nih kalau kita cek sampai ke bawah nih hampir jutaan ya. Selanjutnya kita juga mengenal istilah sel. Nah, sel ini adalah tempat untuk kita ngetik nanti atau nulis sesuatu gitu misalnya ya. Nah, kalau saya klik di sini, di sel ini namanya sel A1. Kenapa? Karena dia berpotongan antara kolom A dengan baris 1. Kemudian yang ini sel B1.
Lalu yang ini sel B5, kemudian yang ini sel D10. Begitupun untuk sel-sel berikutnya yang kita klik ya, itu selalu ada penamaannya. Tergantung dia berpotongan antara kolom apa dengan baris apa. Nah, untuk keseluruhan tampilan dari lembar kerja Excel ini kita namakan dengan sheet. Jadi ini sheet 1, kemudian kita bisa menambah sheet sesuai dengan kebutuhan kita. Nama sheetnya juga bisa kita rubah dengan cara klik kanan, kemudian pilih rename. Lalu kita bisa ubah sesuai dengan nama yang ingin kita gunakan. Berikutnya kita mengenal model kursor di Excel. Nah, ini ada 3 teman-teman. Ada yang bentuknya tanda tambah seperti ini ya. Ini kalau kita geser, nah seperti ini. Nah, kursor ini digunakan untuk mengklik sel atau berpindah posisi sel. Misalnya saya mau nulis di sini ya, di sel A1. Nah, maka saya ketik di sana, kemudian di B1. Nah, seperti itu teman-teman. Kursor berikutnya yaitu berbentuk tanda panah tambah juga ya. Nah, itu fungsinya untuk memindahkan teks seperti ini. Nah, kita mau geser kemana, itu kita bisa gunakan kursor tanda panah tadi ya. Terakhir yaitu kursor tanda tambah tebal, ini untuk duplikat teks seperti ini ya. Jadi ini kalau saya geser ke kanan, dia akan menyalin teks yang sama. Caranya adalah kita tinggal letakkan kursornya di ujung sel. Nah, file yang sudah kita buat bisa kita simpan dengan cara klik file, kemudian pilih save as. Di sini kita bisa simpan sesuai dengan lokasi penyimpanan yang kita inginkan. Tinggal kita beri nama aja seperti ini ya, lalu pilih location-nya, lalu klik save. Nah, maka data kita sudah tersimpan sesuai nama dan ditempatkan pada location yang sudah kita pilih. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terus ikuti channel Revolusi Skill untuk update video terbaru. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching guys.